Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujarwindi dari kelas 1B, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Mawardi, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan. Izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang konsep dasar ilmu pendidikan. Konsep dasar ilmu pendidikan yang pertama ada hakikat ilmu pendidikan dan juga landasan ilmu pendidikan. Hakikat dasar ilmu pendidikan, pengertian ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. Landasan ilmu pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu landasan filosofis pendidikan, yang kedua landasan hukum atau yuridis pendidikan, dan yang ketiga landasan ilmiah pendidikan. Hakikat pendidikan. Apa itu ilmu pendidikan? Ilmu pendidikan berasal dari 2 kata yang dipadukan, yaitu ilmu dan pendidikan. Jika dipadukan akan memiliki arti, yaitu suatu kumpulan atau konsep yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah dan menyelidiki, merenungkan gejala-gejala perbuatan mendidik atau suatu proses bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bermakna. Selanjutnya ada istilah dunia pendidikan. Pedagogi yang berarti pendidikan dan pedagogia yang berarti ilmu pendidikan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani. Pedagogi yaitu seseorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya agar dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Dan pedagogia yaitu saya membimbing atau memimpin anak. Pengertian dasar pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya ada menurut Haorne. Menurut Haorne adalah proses yang terus-menerus abadi dan penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan seperti terinvestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan diri manusia. Yang terakhir menurut John Dewey. Menurut John Dewey, pendidikan adalah sesuatu proses pembaharuan makna pengalaman yang mungkin akan terjadi dalam pergaulan, di mana proses tersebut melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang dewasa dan kelompok dimanapun ia hidup. Di sini selanjutnya ada sejarah singkat pendidikan di Indonesia. Indonesia menetapkan tanggal 17 Agustus secara resmi sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada hari itu Indonesia secara sah telah mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka yang membedakan bangsa dari penjajahan. Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki tugas untuk mengembangkan pemerintahan masyarakat, kesehatan, hingga pendidikan. Hingga kini puluhan tahun berlalu, Indonesia masih terus meningkatkan berbagai sektor untuk mewujudkan visi menjadi negara maju yang mampu memakmurkan rakyatnya. Salah satunya adalah pada sektor pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan adalah fondasi awal kemajuan sebuah negara. Bangsa dengan muda-mudi terdidiknya tentu mampu membawa perubahan positif dan mendorong kemajuan nyata pada negara. Karena itu, pendidikan menjadi sesuatu yang vital dan wajib bagi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai provinsi dan lapisan masyarakat. Unsur-unsur pendidikan terbagi menjadi 6, yaitu unsur tujuan pendidikan, unsur guru atau pendidik, unsur siswa atau peserta didik, unsur lingkungan, unsur alat pendidikan, dan yang terakhir kepemimpinan sekolah. Unsur tujuan pendidik. Menurut Legend dalam bukunya Back Novel Theoritis, tujuan pendidikan dibedakan ada 5 tujuan, yaitu tujuan umum. Tujuan umum yaitu tujuan yang menjiwai pekerjaan mendidik dalam segala waktu dan keadaan. Selanjutnya tujuan khusus, yaitu pengkhususan dari tujuan umum karena atas dasar beberapa hal. Selanjutnya tujuan sementara. Tujuan sementara yaitu perjalanan untuk mencapai tujuan tidak dapat dicapai secara sekaligus karena perlu tahap demi tahap. Selanjutnya ada unsur perantara. Tujuan sebagai yang dilihat sebagai alat dan harus dicapai lebih dahulu demi kelancaran pendidikan selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu unsur insidensial, yaitu tujuan yang bersifat sesaat karena adanya situasi yang terjadi karena adanya kebetulan. Dan yang di sini ada unsur guru atau pendidik. Unsur pendidik ialah orang yang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik. Selanjutnya ada unsur siswa atau peserta didik. Sutari dalam Hasbullah tahun 2003 mengemukakan peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, peserta didik ialah anak atau pribadi yang belum dewasa.
yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Wina Sanjaya tahun 2003 mengemukakan ada beberapa asumsi perlunya pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa, yaitu yang pertama asumsi filosofis tentang pendidikan, yang kedua asumsi tentang siswa sebagai objek pendidikan, dan yang ketiga yaitu asumsi yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Selanjutnya di sini ada unsur lingkungan. Menurut Sertan dalam Hasbulo tahun 2003, lingkungan meliputi kondisi di alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan dan perkembangan. Sertan tahun 1958 membagi lingkungan menjadi 3 bagian, yaitu lingkungan alam atau luar, lingkungan dalam, dan yang terakhir yaitu lingkungan sosial. Selanjutnya di sini ada unsur alat pendidikan. Alat pendidik ialah suatu tindakan atau situasi yang segala diadakan untuk tercapainya yang tujuan pendidikan tertentu. Yang terakhir ada kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan sekolah dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dan di sini ada landasan ilmu pendidikan. Landasan ilmu pendidikan terbagi menjadi 3. Ada landasan filosofis pendidikan, adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dari pendidikan. Ada beberapa aliran filsafat antara lain idealisme, naturalisme, pragmatisme, Pancasila, dan lain-lain. Dan yang kedua ada landasan hukum atau yuridis pendidikan. Landasan hukum atau yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Dan yang terakhir ada landasan ilmiah pendidikan. Landasan ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi kehidupan manusia sebagai sasaran pendidikan apa adanya yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.